pemirsa, apa kabar? Kembali lagi di Dialog Khusus Megapolitan Jakarta dan Tangerang. Pemirsa, pada edisi kali ini saya Liza Aditya akan menemani Anda untuk mengangkat tema tentang tanggapan terhadap kasus penganiayaan di Panti Sosial Gading Serpong, Tangerang. Nah, karena kasus ini baru, kita akan meminta tanggapan oleh Ibu Cassandra Putranto sebagai seorang psikologis. Terhadap kasus ini seperti apa sih perjalanannya sebenarnya? Untuk itu langsung saja sudah hadir beliau di samping saya, Ibu Cassandra Putranto. Halo Ibu, apa kabar? Baik. Baik ya Bu ya? Alhamdulillah. Oke, Ibu, kan ini baru ada kasus penganiayaan anak ya Bu di panti sosial tersebut. Ini menurut Ibu sendiri sebagai seorang psikolog ya, seperti apa sih Bu? Yang pertama kita harus jelas bahwa ini baru dugaan, ya. Jadi diduga melakukan. Jadi tentu saja pelapor, lalu yang terlapor, Baru praduga ini tak bersalah. baru menduga. Dan tentu saja tugas kepolisian untuk bisa membuktikan apakah dugaan itu terbukti atau tidak. Yang jelas bahwa ketika dugaan telah terjadi sebuah pelanggaran, lalu kemudian dalam proses penyidikan dan penyelidikan oleh pihak kepolisian, semua hal yang memungkinkan untuk diperiksa dan disidik tentu akan banyak sekali ya. Mulai dari pelanggaran-pelanggaran apa yang terjadi, apakah itu pelanggaran administratif seperti tidak memiliki izin, atau kemudian ada pelanggaran-pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak, apakah ada penyekapan, apakah ada kekerasan, apakah ada penganiayaan dan lain sebagainya. Semua ini sudah ada pasal-pasal yang mengatur ya. Jadi tentu saja itu menjadi tugas besar dan rumit dari pihak kepolisian untuk bisa menggali ya. Lalu mungkin juga ada sedikit rekam ulang apabila memang betul terjadi penganiayaan gitu ya. Baik. Dilihat apakah laporan tersebut terbukti atau tidak. Nah, ini ada proses yang panjang. Lalu kemudian yang paling penting adalah juga bagaimana melakukan pemulihan kalau misalnya memang betul terjadi penganiayaan terhadap anak-anak ini. Ibu, ini kan kita menduga-duga. Ya. Jika dugaannya benar nih Bu, telah terjadi penganiayaan terhadap anak-anak di panti sosial tersebut. Itu sebagai seorang psikolog, mungkin Ibu sudah melihat VT-nya atau tayangannya seperti apa. Itu menurut Ibu sendiri telah terjadi atau tidak? Seperti itu Bu. Kebetulan VT yang saya tonton belum banyak ya. Jadi baru sedikit, baru beberapa yang lain. Tetapi tentu saja sebagai seorang psikolog, kami tidak boleh hanya menempatkan keputusan dan lain sebagainya hanya berdasarkan pengamatan VT. Bahwa seorang psikolog forensik itu mempunyai kode etik ya, harus memeriksa, lalu kemudian bersikap objektif, bila perlu melibatkan tim, lalu kemudian juga harus tahu undang-undang mana yang dilanggar dan lain sebagainya, dan yang jelas harus punya izin, informed consent dari pihak yang berwajib untuk menyampaikan hal tersebut ya. Jadi kembali lagi kami tidak bisa serta-merta atau begitu saja memberikan pandangan telah terjadi atau tidak terjadi gitu, karena sekali lagi sebelum seorang psikolog menjadi saksi ahli untuk menyampaikan, dia harus memeriksa dulu. Apalagi ada aturan lagi yang lain bahwa seorang saksi ahli untuk bisa menyampaikan pendapatnya harus memeriksa secara langsung, kemudian menyusun sebuah laporan, menyerahkan laporan tersebut kepada kepolisian, dan ketika kepolisian memberikan izin, baru sang psikolog itu boleh menyampaikannya ke media atau kepada masyarakat. Baik. Ibu, ini kan tadi kita berbicara tentang bukti, dan harus berdasarkan bukti baru kita tidak disebut menduga-duga atas kasus tersebut. Itu apa saja sih Bu yang harus diteliti untuk kasus ini? Mungkin dari segi mananya dulu nih Bu, dari korbannya atau dari yayasannya sendiri atau seperti apa? Yang jelas ketika ada pelapor dan terlapor, tentu saja dua-duanya harus diperiksa. Jadi korban, saksi, tersangka, semuanya harus diperiksa. Apakah korban ini memberikan laporan yang benar atau palsu? Apakah si tersangka ini punya kondisi psikologis yang memenuhi
kemungkinan bahwa dia melakukan perbuatan yang disangkakan. Lalu saksi, apakah saksi ini punya kompetensi mental yang layak untuk menjadi saksi? Jadi prosesnya itu banyak sekali, bukan hanya sekedar mendengarkan cerita. Karena sekali lagi bahwa, oh ya tolong diceritain lalu kemudian kita analisa. Tetapi ada proses observasi, kemudian wawancara mendalam, kemudian kadang-kadang mungkin melibatkan ada beberapa tes ya. Nah, yang paling penting adalah juga bukan sekedar memeriksa kompetensi mentalnya, tetapi memeriksa apakah yang bersangkutan baik sebagai saksi, sebagai tersangka ataupun sebagai korban itu betul-betul memberikan laporan atau keterangan yang sesuai dan sebenar-benarnya. Oke, Ibu, ini kan anak-anak nih Bu korbannya. Terkadang kan untuk minta anak-anak jujur kan itu susah Bu. Nah, Betul, jadi apalagi kalau anaknya masih di bawah umur ya, mulai dari 3 tahun. Mereka, tapi kembali lagi tentu para psikolog harus punya cara-cara yang itu apa sih Bu yang harus dilakukan oleh psikolog untuk dapat meneliti kasus ini terhadap anak kecil itu seperti banyak apa? sebenarnya caranya. Untuk mereka yang belum bisa memberikan keterangan gitu ya, tentu ada cara dengan teknik bermain, lalu kemudian ada gambar, ada nonton film dan lain sebagainya kemudian diberikan. Tetapi memang pada anak-anak yang sangat kecil ya seperti 3 tahun itu tentu memerlukan kompetensi psikologi yang tinggi, terutama psikolog anak, supaya pada saat proses memperoleh keterangan itu jangan sampai itu yang malah menjadi sumber trauma bagi anak-anak ini. Oke, Ibu ini kan berbicara tentang kasus dan berhubungan dengan anak-anak, tentunya akan memberikan trauma sendiri mungkin untuk para korban yang masih di bawah umur ya Bu ya. Ini ada solusi-solusi tersendiri nggak Bu untuk memberikan pencerahan kembali untuk anak-anak? Tapi ditahan dulu Bu, kita lanjutkan nanti tetap di Dialog Khusus Megapolitan Jakarta dan Tangerang.